Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah dengan NPM 211212086. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya buat di minggu kemarin. Artikel ini mengenai sebuah buku yang berjudul Ateis karya Adiyat Kartamiharja. Judul artikelnya itu sendiri yaitu Sang Pencari yang Hampir Tersesat. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena judul tersebut sudah dirasa cocok menurut saya untuk dapat menggambarkan isi dari novel karya seorang penulis yang bernama Adiyat Kartamiharja ini, yaitu berjudul Ateis. Karena di dalamnya itu memang menceritakan seorang laki-laki yang hampir saja tidak mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa sang pencari? Karena di dalam novel tersebut dijelaskan bahwa sang pemeran utama atau tokoh utama itu memang mencari-cari tentang kebenaran. Adakah Tuhan itu? Dan sebagainya. Nah, sebelum kepada sinopsis, saya akan membacakan identitas buku dari buku Ateis terlebih dahulu. Nah, judul buku yaitu Ateis merupakan karya dari seorang pengarang yang bernama Adiyat Kartamiharja. Penerbitnya yaitu Balai Pustaka, tahun terbitnya yang merupakan cetakan pertama pada tahun 1949. Tebal halamannya yaitu 232 halaman dengan ukuran buku 13,5 kali 20 cm. Selanjutnya kita beralih pada pemaparan sinopsis dari novel Ateis ini. Nah, Ateis ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang bernama Hasan yang merupakan seorang penganut agama Islam yang berasal dari keluarga yang sangat taat. Beliau atau Hasan ini dididik dari kecil untuk selalu mengenal akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saat dari kecil juga Hasan ini selalu dididik untuk dapat beribadah gitu. Di saat teman-temannya sibuk bermain, dia tidak pernah lupa akan yang namanya kewajiban dia sebagai seorang muslim, yaitu sholat, puasa, dan sebagainya. Lalu beranjak dewasa, dia disekolahkan oleh orang tuanya di Mulo. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Rukmini. Lalu singkat cerita, mereka saling mencintai, namun naas cinta mereka itu tidak dapat berkembang ke jenjang yang lebih serius, dikarenakan Rukmini ternyata telah dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang saudagar kaya. Lalu singkat cerita, Hasan ini bertemu dengan teman lamanya yang bernama Rusli. Nah, Rusli ini tidak sendiri gitu. Dia itu berkenalan dengan Hasan kembali. Dia sedang bersama dengan seorang janda yang bernama Kartini. Nah, singkat cerita lagi, Hasan ternyata menyimpan perasaan suka terhadap Kartini karena Kartini mempunyai karakter yang hampir sama dengan Rukmini, kekasih tak sampainya. Lalu ternyata Hasan menyadari bahwa Kartini dan juga Rusli ini tidak mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan, atau bisa kita sebut sebagai ateis. Karena Hasan merupakan seorang muslim yang sangat taat, tergeraklah hatinya untuk menasehati dan juga memberitahukan kepada mereka atau teman-temannya itu akan misalnya sholat dan sebagainya seperti itu. Namun hal itu tidak berhasil, malah dia yang merasa goyah gitu karena Rusli ini ternyata pandai dalam berbicara gitu.
Lalu saat sedang goyah keimanannya, Hasan pun bertemu dengan Anwar yang merupakan seorang teman dari Rusli. Ternyata Anwar ini lebih parah dari Rusli dan juga Kartini, karena Anwar selain dia itu tidak percaya akan adanya Tuhan, dia malah menganggap bahwa dirinya lah Tuhan. Kaget saya pun. Nah, di samping itu ternyata Anwar juga sangat pandai berbicara. Nah, dan ternyata Anwar pun sangat pandai dalam berbicara, dan itu menggoyahkan hati Hasan. Sehingga Hasan pun ragu tentang akan adanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Lalu singkat cerita, Hasan yang memang tadinya tertarik kepada Kartini, dan ternyata Kartini pun mempunyai rasa, dan akhirnya mereka menikah. Alih-alih mendapatkan pernikahan yang membahagiakan, diceritakan bahwa Kartini ini merupakan seorang wanita yang mempunyai pergaulan yang terbilang bebas. Dia tidak memberikan batasan terhadap pergaulannya, walaupun dia tahu bahwa dia itu sudah menikah seperti itu. Lalu singkat cerita, Hasan memergoki Kartini ini sedang check-in atau sedang bermalam di sebuah hotel bersama Anwar gitu. Karena cemburu buta dan juga amarah yang telah membakarnya gitu, Hasan yang pada saat itu di malam hari, pada saat keadaan sedang genting-gentingnya, sedang adanya patroli malam dan juga pemadaman lampu, Hasan yang karena terbakar oleh api cemburu dan juga rasa dendam yang sangat besar terhadap Anwar, dia pun memaksakan untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu dia pun tidak menyadari karena memang sudah amarah sudah ada di ubun-ubun gitu. Yang dipikirannya itu hanya berpikir bagaimana kejamnya Kartini terhadapnya, dan juga dia ingin segera menemui Anwar dan juga memarahinya dan sebagainya seperti itu. Dia keluar dan ternyata tidak terasa lampu padam, dia tidak memperdulikannya, dan singkat cerita dia diteriaki oleh seorang, kalau sekarang mungkin disebut sebagai polisi ya, oleh seseorang tentara gitu, tentara, dan karena Hasan ini tidak mendengar karena sudah tersulut oleh amarah, dia pun ditembak di dadanya. Pada saat detik-detik terakhir meninggal, dia pun menyadari akan semua dosa-dosanya. Dia juga sangat menyesal dulu tidak sempat-sempatnya dia tidak percaya akan adanya Tuhan, padahal Allah itu nyata. Bahkan dia sampai tidak dimaafkan oleh ayahnya sendiri pada saat Hasan itu pulang kampung, yang kebetulan ayahnya itu sedang sakit gitu, sampai meninggalnya ayah pun tidak memberikan maaf kepada Hasan. Singkat cerita, pada saat sudah ditembak dan juga menyadari akan dosa-dosanya, Hasan pun berucap Allahu Akbar. Dan akhir cerita, Hasan meninggal di tempat. Dan sekianlah sinopsis dari novel ateis ini. Nah, selanjutnya yaitu berkenaan dengan keterkaitan novel ateis ini dengan angkatan Balai Pustaka. Nah, di Balai Pustaka itu, sebagaimana yang telah kita tahu, pada angkatan Balai Pustaka itu identik dengan hal-hal yang berbau kawin paksa dan juga bau perbedaan
adat dan juga kasta seperti itu. Nah, di dalam novel ini juga tergambar pada ceritanya Rukmini yang dia itu terpaksa melepaskan cintanya, yaitu Hasan, karena sudah dijodohkan kepada saudagar kaya oleh orang tuanya. Lalu juga ada ciri yang bersifat bahwa terlalu membangga-banggakan cinta dan juga mengesampingkan hal-hal yang lain, yaitu tergambar pada saat Hasan di akhir cerita itu karena terbakar oleh api cemburu dan juga amarah serta dendam, dia pun tidak mengindahkan bahwa keadaan saat itu genting. Yang di pikiran dia hanyalah untuk membunuh Anwar dan juga memergoki mereka gitu. Nah, lalu untuk analisis saya mengambil analisis struktural, yaitu saya mengkaji tentang mengkaji mengenai tema dan sebagainya. Nah, untuk tema itu yaitu temanya keagamaan, tentunya yang paling menonjol itu bertemakan tentang keagamaan. Di sana tergambar bahwa Hasan itu sangat sangat keagamaan. Lalu yang kedua yaitu ada tokoh. Nah, tokoh yang paling dominan atau yang paling sering muncul itu ada Hasan, tentunya sebagai tokoh utama. Ada juga Rukmini, ada ayah Hasan, ibu Hasan, ada pembantunya Hasan, lalu ada juga Kartini, Rusli, dan juga Anwar. Lalu untuk alurnya campuran, jadi ada maju dan mundur seperti itu. Lalu untuk latar, banyak sekali latar yang digunakan. Saya ambil contoh, ada latar di rumahnya Hasan. Nah, itu diceritakan bahwa rumahnya Hasan seperti apa seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada juga gaya bahasa. Nah, yang menarik itu ada gaya bahasa hiperbolis, jadi jadi melebih-lebihkan seperti itu ada dalam novelnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang sudut pandang. Nah, ini menggunakan sudut pandang lebih banyak menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Hasan sendiri. Namun ada juga yang menggunakan sudut pandang seorang perempuan yang entah siapa itu, yang menceritakan bahwa dia itu sedang membaca sebuah buku yang sangat tebal, sangat menumpuk seperti itu. Oh iya, amanat yang didapat dari novel ateis ini adalah tetaplah berpegang teguh terhadap kepercayaan atau tetap kepada agama kita seperti itu. Karena Allah itu ada, Tuhan itu ada. Nah, di samping itu ada juga kelebihan dan kekurangan dari si novel ini. Nah, kelebihannya yaitu bahasa yang sangat mudah dipahami seperti itu. Tidak ada hal-hal yang sangat mengganggu saat membaca gitu. Misalnya istilah-istilah yang sangat rumit itu tidak ada. Namun memang ada beberapa yang kata-kata yang tidak kita pahami, namun itu sangat gampang dicari gitu. Misalnya ada kata apa gitu mulo, nah itu bisa kita searching dan langsung muncul. Lalu simpulannya adalah novel ateis ini mengajarkan kita untuk terus taat beribadah dan juga tetap teguh pendirian terhadap apa yang kita yakini seperti itu. Dan juga jangan terlalu mendewakan yang namanya cinta. Kita juga harus berbakti kepada orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nur Rohmah, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bergetar tersentuh